Jika 7 pemain naturalisasi ini diizinkan main melawan Vietnam sekalipun saudara-saudara di bulan Maret, itu juga terlalu beresiko. Bayangin jika hasil keputusan akhir CAS itu menyatakan bahwa 7 pemain ini benar-benar ilegal, ya hasilnya nggak akan salah pertandingan itu. Dan 3 pertandingan nantinya juga tidak akan sah. Kan yang rugi Malaysia sendiri. Dan rumornya, kabarnya nanti jadwal sidang itu Februari dan keputusan akhirnya itu Maret sebelum FIFA Matchday. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Setelah CAS, Court Arbitrage of Sport, itu memberikan keputusan sela saudara-saudara, menangguhkan untuk sementara waktu hukuman 7 pemain naturalisasi Malaysia Latino, dari Spanyol, dari Brazil, dari Argentina, juga ada yang dari Belanda itu saudara-saudara. Sekarang timbul perdebatan di kalangan netizen. Nah, setidaknya yang saya tangkap di kolom komentar komentator gadungan. Terjadi perdebatan yang sangat sengit, sangat seru antara dua pendapat saudara-saudara. Satu pendapat menyatakan bahwa penangguhan itu juga berlaku untuk pertandingan tim nasional. Semua aktivitas sepak bola baik di klub maupun di tim nasional, bukan hanya latihan, bukan hanya pertandingan, semuanya di klub maupun tim nasional. Tetapi ada pihak yang berpendapat bahwa hukuman itu penangguhan itu hanya berlaku di level klub saudara-saudara, hanya berlaku di level klub, tidak berlaku di level tim nasional Malaysia. Alasannya, pendapatnya itu adalah sesimpel saja. Alasannya adalah FIFA belum mengesahkan paspor pemain ini, sehingga dia tidak akan mungkin bermain di tim nasional. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua, ya FIFA Matchday itu nanti kan adanya di bulan Maret. Masih jauh saudara-saudara, masih jauh. Itu alasan. Sementara yang berpendapat bahwa 7 pemain ini bisa memperkuat, boleh memperkuat klub maupun tim nasional, itu ya berdasarkan keputusan itu, bahwa di situ memang tidak disebutkan di mana dia boleh bermain, hanya disebutkan bahwa boleh kembali normal beraktivitas di sepak bola seperti sebelumnya, sebelum ada hukuman dijatuhkan oleh FIFA. Dan ini memicu perdebatan yang cukup sengit saudara-saudara di kalangan para penggemar sepak bola di Asia Tenggara ya. Karena isu ini bukan hanya menjadi milik Malaysia, isu ini juga sudah menjadi isu global, isu internasional. Bahkan The New York Times, The Washington Post di Amerika sana juga ikut memberitakan ini ya. Kalau media-media di Argentina, di Spanyol ya tentu sajalah saudara-saudara, apalagi di Asia Tenggara ya, itu sudah pasti menjadi konsumsi. Apalagi ini berpengaruh terhadap hasil pertandingan tim dari Asia Tenggara lain, yaitu Vietnam saudara-saudara. Saya saudara-saudara cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa ini hanya berlaku di level klub saudara-saudara. Kenapa demikian saudara-saudara? Ya, selain masalah paspor, kemudian masalah kalender FIFA Matchday yang nanti di bulan Maret saudara-saudara, harap diingat bahwa penangguhan hukuman ini hanya berlaku untuk pemain, bukan untuk tim nasional Malaysia. Pengurangan poin yang dijatuhkan itu kekalahan di 3 FIFA Matchday yang jalani Malaysia ketika melawan Cape Verde, Singapura, dan Palestina itu tidak ditangguhkan oleh CAS. Dan hukuman dendanya yang dijatuhkan oleh FIFA terhadap pelanggaran ini juga tidak dianulir, tidak ditangguhkan. Malaysia tetap dihukum sebagai asosiasi, sebagai tim nasional. Hanya pemain saja yang hukumannya ditangguhkan. Itu menunjukkan bahwa ya ini bukan untuk tim nasional, tetapi untuk pemain. Untuk pemain saudara-saudara. Dasar pertimbangannya ya mungkin ya, kemarin saya sudah sebut soal presumption of innocence ya. Selain itu juga mungkin soal ya ini kemungkinan ya, bisa benar bisa salah, ini hanya hipotesis saja. Ada kemungkinan CAS itu menganggap bahwa pemain-pemain ini menjadi korban
korban sindikat penipuan dokumen. Nah, itu bisa saja terjadi seperti itu. Jadi pendapat saya itu kemungkinan besar tidak bisa bermain untuk tim nasional karena memang hukumannya itu penangguhannya itu kepada pemain, bukan kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Dan menurut konfirmasi dari Deportivo Alaves ya, klubnya Facundo Garces, yang sudah memberikan izin kepada Facundo Garces untuk kembali berlatih, bahwa pengajuan ini adalah kasus yang diajukan oleh pemain. Jadi bukan oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Asosiasi Sepak Bola Malaysia itu kasusnya lain lagi. Kasus tentang dokumen. Tetapi yang untuk penangguhan ini dimintakan oleh pemain. 7 pemain itu termasuk Facundo Garces meminta penangguhan itu, saudara-saudara. Itu menurut Deportivo Alaves ya. Saya hanya mengutip pernyataan dari Deportivo Alaves. Jadi benar atau salah tanyakan kepada Deportivo Alaves. Itu saudara-saudara. Dan yang memang logis, saudara-saudara, logis. Kenapa demikian? Karena FIFA Matchday itu juga nanti baru digelar bulan Maret. Bulan Maret itu ada 31 Maret itu Malaysia akan menghadapi Vietnam di Hanoi. Di Hanoi di Nan Bin gitu. Pokoknya Malaysia akan away dalam kualifikasi Piala Asia. Itu adalah pertandingan, kalau nggak salah pertandingan terakhir, pertandingan penentuan lolos atau tidaknya Malaysia ke Piala Asia. Nanti kalau Vietnam bisa comeback, bisa balik mengalahkan Malaysia 5-0 ya, 5-0 atau berapa. Pokoknya saya nggak tahu head to head apa selisih gol ya. Pokoknya kalau head to head ya Vietnam harus bisa mengalahkan Malaysia 5-0. Kalau itu terjadi, Vietnam akan lolos ke Piala Asia sementara Malaysia akan terdampar. Itu logika jalan pikirannya itu seperti itu, saudara. Jika seandainya ternyata yang benar adalah pendapat pertama bahwa 7 pemain ini bisa bermain di klub maupun tim nasional lagi, saudara-saudara, ini juga terlalu beresiko jika Peter Slamovski memanggil 7 pemain ini dan memainkan nanti dalam pertandingan di bulan Maret, saudara-saudara. Kenapa beresiko? Resikonya besar, saudara-saudara, besar sekali, besar. Bayangin. Sekarang saya ajak saudara-saudara berpikir, bayangin kalau ternyata nanti keputusan final CAS itu menyatakan bahwa 7 pemain ini ilegal, automatically itu hasil pertandingan yang melibatkan pemain ini juga tidak akan dihitung, termasuk pertandingan terbaru nanti 31 Maret melawan Vietnam. Dan itu berarti kalau Malaysia menang sekalipun, ya nothing. Dan berarti bukan hanya pertandingan itu yang nanti akan dibatalkan, direvisi, tetapi juga 2 pertandingan sebelumnya melawan Vietnam di Bukit Jalil dan Nepal itu juga akan dibatalkan. Jadi itu jalan pikirannya seperti itu, saudara-saudara. Berpikirlah yang jernih, yang logis, yang rasional, tidak emosional. Dan dari sejumlah media di Malaysia itu, pengamat di Malaysia itu juga mengatakan hal yang sama. Ini jangan dulu berpesta pora, jangan dulu bergembira dengan keputusan yang baru saja dikeluarkan oleh Court Arbitrage Sport. Karena ini sifatnya baru sementara, bukan keputusan final, dan bisa saja nanti keputusan finalnya itu memberatkan. Bisa saja, saudara-saudara, itu ada kemungkinan. Dan kalau itu keputusan finalnya jadi, ya otomatis 7 pemain ini kembali harus menjalani hukumannya, melanjutkan sisa hukumannya, kecuali CAS memberikan hukuman baru. Itu regulasinya seperti itu. Dan ya yang logis-logis saja lah, terima keputusan itu dengan selapang dadanya dan tidak usah bermanuver. Tidak usah, karena ini semuanya sedang berproses, saudara-saudara. Dan menurut jadwal ini, saudara-saudara, menurut jadwal memang tidak ada jadwal di CAS ya, saudara-saudara. Itu memang tidak ada agenda untuk hearing, untuk dengar pendapat, untuk sidang kasus pemain naturalisasi Malaysia di bulan
bulan apa ini? Bulan Januari, saudara-saudara. Itu tidak ada. Jadwal itu sudah disusun sejak lama dan tidak ada kasus pemain naturalisasi Malaysia di bulan Januari. Yang ada hanya beberapa macam kasus itu. Ada kasus di Afrika, kasus pemain hoki es, terus kasus macam-macam, saudara-saudara, macam-macam. Tetapi tidak ada kasus spesifik yang melibatkan pemain naturalisasi Malaysia. Januari tidak ada jadwalnya, lalu kapan, saudara-saudara? Nah, berdasarkan tradisi, kalau keputusan setelah itu sudah dikeluarkan, itu berarti sidang dalam waktu dekat. Tidak akan lama lagi hearing, jadwal hearing. Schedule-nya hearing itu akan segera dirilis. Dan kemungkinan besar menurut bacaan saya itu ya Februari, saudara-saudara. Februari itu mungkin sepanjang Februari akan digelar hearing, akan digelar sidang. Ya itu nanti prosesnya itu tergantung seberapa rumit buktinya. Kalau Malaysia bisa menghadirkan bukti akte lahir kakeknya Fagundo Garces yang ternyata lahir di Penang, nah itu akan terjadi adu bukti akta lahir bersertifikat yang dimiliki FIFA dan yang dimiliki Malaysia. Itu akan menarik. Tetapi kalau ternyata itu tidak ada bukti, Malaysia tidak punya bukti yang lebih kuat dari bukti yang dimiliki FIFA, ya sidangnya, prosesnya itu mungkin akan ya sebulan selesai atau 2, 3, 4 kali sidang selesai, saudara-saudara. Tetapi itu tergantung dari proses. Dan kalaupun itu ternyata cepat, dan dugaan saja juga itu akan berlangsung cepat, itu kemungkinan besar sebelum FIFA Matchday edisi Maret yang dijalani Malaysia tanggal 31 Maret 2026 melawan Vietnam di Nam Dinh atau Hanoi lah, itu di kualifikasi Piala Asia 2027. Itu keputusan akhirnya kemungkinan besar sudah akan keluar. Dan kalau keputusan akhirnya sudah keluar, ya itu lebih enak lagi, saudara-saudara, lebih enak bagi Malaysia. Benar, kalau keputusan akhirnya sudah keluar lebih enak. Kalau dia dinyatakan bebas, tidak bersalah, sah pemain ini, ya silahkan dipakai main, tidak masalah. Kita ikut senang lah, saudara-saudara, karena tetangga kita sesama ASEAN maju sepak bola aja. Tetapi kalau itu dia dinyatakan bersalah, dinyatakan tidak sah, dinyatakan dokumennya palsu, pemain ilegal, ya sudah, mau dikata gimana lagi? Berarti pemain tersebut tidak akan bisa lagi membela tim nasional Malaysia melawan Vietnam, dan mereka baru bisa membela tim nasional Malaysia nanti 5 tahun kemudian jika pemain itu menetap di Malaysia. Itu prinsipnya seperti itu, saudara-saudara. Dan kalaupun itu terjadi, ya AFC juga kemudian harus segera mengambil keputusan terkait 2 pertandingan yang melibatkan pemain naturalisasi ini, seperti halnya ketika FIFA membatalkan hasil 3 pertandingan uji coba melawan Palestina, Singapura, dan Cape Verde. Itu yang kita tunggu, kita nantikan, dan yang intinya dari situ. Jadi tunggu saja keputusan finalnya sebelum mengambil sikap apakah akan memainkan 7 pemain ini atau tidak. Tersebut sebenarnya juga sudah sejalan dengan agendanya AFC, saudara-saudara. Menurut berita yang saya terima, saudara-saudara, dari AFC, menurut sumber AFC itu sebenarnya sudah memiliki hukuman untuk Malaysia terkait pemain ini, 7 pemain ini, dan mereka sudah menyiapkan itu jauh-jauh hari. Tetapi mereka memang masih menunggu hasil dicas, saudara-saudara. Mereka tidak seberani FIFA. Itu, tapi mereka sudah memiliki hukumannya, dan hukumannya kekalahan 0-3 melawan Vietnam melawan Nepal. Dibalik hasilnya, dan mereka akan otomatis, Malaysia akan gagal ke Piala Asia. Tetapi AFC belum memiliki keberanian seperti FIFA, dan AFC juga sudah memberikan deadline, sudah memberikan batas waktu sampai FIFA Matchday edisi Maret. Sampai 31 Maret itu adalah deadline yang diberikan kepada Malaysia untuk menyelesaikan kasus ini di CAS. Itu artinya, saudara-saudara, kemungkinan besar kasus ini akan diputus sebelum 31 Maret.
pada bulan Maret itu kemungkinan besar hasilnya sudah akan dilihat, dan berarti sidangnya kemungkinan besar itu digelar pada Februari, saudara-saudara. Dan ini penting sekali untuk kita nantikan bersama-sama. Ini penting, saudara, penting sekali, dan apapun hasilnya harus kita terima. Nggak usahlah bilang, wah ini iri, negara tetangga iri. Nggak ada yang iri, saudara-saudara. Nggak ada iri, nggak ada yang iri. Biasa saja. Tiap negara punya plus minusnya masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya yakin Vietnam juga nggak iri. Ngapain iri? Orang Vietnam Piala Asia U23 tembus sampai semifinal. Peringkat ketiga di Asia level U23, juara SEA Games, juara AFF U23. Ngapain iri? Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai ke ronde keempat, ronde terakhir, nyaris lolos ke Piala Dunia kalau pelatihnya nggak diganti. Jadi ngapain iri gitu loh. Logik aja. Jadi yang penting kita tunggu aja, kita tunggu hasilnya seperti apa, dan harus kita terima semua keputusan yang nanti akan diambil, yang akan dihasilkan oleh Court Arbitrase Sportif, karena itu CAS itu bersifat final dan mengikat, dan tidak ada lagi banding, tidak ada lagi appeal ketika keputusan CAS itu dikeluarkan. Nanti kalau keputusan CAS itu ternyata membebaskan pemain-pemain Malaysia, saya akan bikin konten yang memuji-muji TMJ, yang memuji-muji Malaysia, yang memuji-muji Peter Slamovski, yang memuji-muji 7 pemain ini sebagai pemain yang hebat. Gitu, saudara-saudara. Jadi santai aja. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota kita Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Kita bicara secara bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini tadi kita kembali bicara tentang keputusan CAS yang menangguhkan istilahnya stay of execution. Stay of execution ya. Itu menangguhkan hukuman untuk sementara kepada 7 pemain naturalisasi Malaysia yang dihukum FIFA. Fagundo Garces, Emmanuel Machuca, Rodrigo Hulgado, John Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel, kemudian siapa lagi? Gabriel Palmero, itu sudah diputus untuk sementara diizinkan kembali beraktivitas di sepak bola. Tetapi sekarang muncul perdebatan apakah aktivitas sepak bolanya itu termasuk di tim nasional atau hanya dengan klub saja. Muncul 2 pendapat seperti itu. Perdebatan itu cukup sengit di netizen, di media sosial, khususnya di kolom komentar saya. Ya tidak masalah, yang penting sopan aja lah, nggak usah saling menghina, saling menghujat. Bebas. Dan menurut kemungkinan berdasarkan tradisi, ketika stay of execution keputusan selah itu sudah dikeluarkan, itu berarti sidang itu tidak akan lama lagi akan digelar. Dan kemungkinan kalau melihat ini tanggal sekarang kalendernya, ya ada potensi di bulan Februari itu sidangnya akan diselenggarakan. Dan kalau itu prosesnya rumit, ya bisa lama, bisa mungkin bulan Maret itu akan keluar hasilnya. Tetapi kalau cepat ya mungkin 2-3 kali sidang sudah keluar hasilnya. Dan penting sekali untuk mengetahui hasilnya sebelum 31 Maret, karena 31 Maret Malaysia akan berhadapan dengan Vietnam di Nam Dinh pada pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027, saudara-saudara. Kalaupun pemain ini bisa dimainkan dan nanti ternyata hasilnya Malaysia 7 pemain ini dinyatakan CAS ilegal, ya yang rugi Malaysia sendiri. Jadi solusi saran saya, kalau keputusannya sampai Maret itu belum keluar, ya nggak usah dimainkan, daripada itu beresiko terlalu berat, saudara-saudara. Itu saja masalahnya. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, saudara-saudara. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran.
Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.